Get down! Cover me, boys! Di awal film kita diperlihatkan seorang intelijen rahasia yang bernama Iggy. Dia dari Biro Keamanan Swasta yang langsung didatangi oleh seorang pria yang bernama Charlie. Dulunya adalah seorang pelamar intel yang gagal, langsung menodongkan senjata kepada Iggy untuk membuka taksinya. Tanpa basa-basi, Iggy langsung melawan. Hey, get off me! Shall I get on with it? Berlin! Dark zone confirmed. Permission to fire. Sungguh pertarungan yang sangat mengerikan. Untung saja Iggy berhasil selamat dan masuk ke dalam sebuah danau yang sudah disediakan untuk bisa kabur dari tempat ini. Singkat cerita, Iggy yang langsung menahan nafas untuk menuju dasar danau masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia untuk bisa menyelamatkan diri, sehingga dirinya selamat dari insiden kematian. Dia yang sedang melakukan komunikasi bersama seorang yang bernama Marlin untuk bisa keluar dari tempat ini. Marlin menunjukkan satu-satunya jalan keluar adalah melalui saluran tai. Let me show you. Sayang sekali, tanpa disadari tangan robotnya Charlie tertinggal di dalam mobil. Dia pun langsung mengakses seluruh intelijen yang ada di seluruh dunia untuk dilenyapkan. Here I am running the biggest drug cartel in the world. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan di hutan pedalaman terpencil dan terbengkalai tanpa diketahui oleh siapapun. Terlihat ada seorang wanita cantik yang bernama Mommy Poppy. Dia adalah sebagai wanita kartel mafia yang sedang merekrut anggotanya di suatu tempat. Namun Mami langsung menyarankan kepada dua orang ini untuk bisa sarapan terlebih dahulu. Dengan guyonan, salah satu dari mereka harus menjadi daging dan akan digulung di mesin penggiling. Your old pal Charles has messed up, so put him in a mincer, okay?
Good job. Head there for your makeover. Singkat cerita, kembali lagi kepada Iggy yang langsung datang ke perusahaan Kingsman. Itu adalah tempat dia bekerja, di mana Kingsman dipimpin oleh seorang pria yang bernama Foxy yang bergerak dalam industri pakaian. Namun ternyata itu hanyalah pengalihan saja. Di dalamnya adalah biro keamanan swasta. Dan Marlin langsung mengatakan bahwa Charlie adalah seorang anggota yang pernah melamar menjadi intelijen Kingsman, namun dia telah gagal. Entah apa yang dilakukannya oleh Charlie, dia pun telah membantai Kingsman beberapa waktu yang lalu dengan anggota yang mempunyai tanda cincin dengan emas yang ada di tubuhnya. Seems like we're looking at some kind of underworld organization. Semua anggotanya Mami Poppy yang mempunyai sebuah tanda emas di tubuhnya dengan lingkaran. Dia yang langsung disuguhkan dengan daging manusia yang baru saja digiling, dijadikan burger dan harus dimakan. Welcome to Golden Circle. Singkat cerita, kembali lagi kepada Iggy yang sedang melakukan makan malam bersama sang kekasih tercinta. Dialah yang bernama Princess Tilda, di mana seorang wanita ini adalah anak dari bangsawan. Iggy yang telah mencintai Tilda, dia pun langsung diajak makan malam bersama keluarga bangsawannya sambil bertanya tentang sesuatu dan semua pertanyaan tentang yang aneh-aneh. Untung saja Iggy bisa menjawabnya karena dia menggunakan kacamata yang sangat canggih yang langsung diberikan informasi dari temannya. Namun sayang sekali di rumah kediaman Iggy yang temannya yang sedang menginap, dia pun telah melihat ruang kerjanya, melihat banyak sekali senjata yang ada di kamar. Sehingga Iggy langsung melakukan komunikasi dengan kacamatanya seakan-akan menantang bapaknya Tilda. Put it down. I said, put it down now. Fucking shut it! Exit. I beg your pardon. Shut it! Shut it now! Yep. Like toast. Sungguh tanpa diduga, ternyata si Charlie adalah anggotanya Poppy. Dia langsung memberikan tangan teknologi baru untuk bisa mendapatkan kekuatan yang baru, sampai-sampai dia bisa melempar bola bowling. Kemudian Iggy yang telah melihat bahwa perusahaannya telah hancur, dia adalah satu-satunya orang yang selamat. Tiba-tiba saja ternyata Marlin sudah datang dan dianggap oleh Iggy dia adalah seorang pengkhianat. Tetapi Marlin langsung menjelaskan semuanya adalah salah Iggy yang telah lalai dan meninggalkan tangan robot. Roxy is dead! Remember your training. We follow the Doomsday Protocol. Okay. Perusahaan intelijen Kingsman pun hanya bertahan 2 orang. Dia pun langsung melakukan protokol kiamat. Datang ke suatu tempat, malah ada sebuah minuman yang berisi statement. Dia pun langsung membuka minuman tersebut untuk bisa mengenang semua harum. To Roxy. Roxy. Setelah mereka minum sedikit sengklek, sampai-sampai mereka pun telah menangis karena semua yang telah terjadi entah apa yang harus dilakukan. Namun tiba-tiba saja Iggy melihat ada label di dalam botol tersebut di daerah Kentucky, Amerika. Merlin. Bye. Ah, proper Kentucky, look. Kemudian tanpa basa-basi akhirnya mereka berdua pun langsung datang ke Kentucky, Amerika di tempat penyulingan whisky yang telah diminum oleh mereka berdua.
untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Namun sayang sekali, tiba-tiba saja seorang koboi langsung datang. Dia mengatakan bahwa mereka berdua diduga itu adalah seorang pencuri. Dialah seorang pria yang bernama Tequila. Mengatakan kepada mereka berdua jangan sampai macam-macam atau bertindak bodoh, karena Tequila adalah keamanan yang ada di perusahaan ini. Tanpa basa-basi, Tequila pun langsung menghajar mereka berdua. I can promise you, that dog don't hunt. You just made it personal. Akhirnya Iggy dan Marlin pun langsung disandra oleh Tequila. Dia pun langsung melakukan interogasi secara brutal. Dari manakah dirinya? Siapakah yang telah memerintahkan untuk datang dan membobol tempat ini? Bahkan sampai-sampai dia menodongkan senjata kepada seorang yang sudah 1 tahun menghilang. Oh, me. Wait, no. No! Harry! 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 Untung saja seorang wanita langsung datang menyelamatkan. Dia pun langsung mengatakan bahwa mereka berdua datang dari perusahaan Kingsman. Wanita inilah yang bernama Ginger Ale. Dia langsung menjelaskan apa yang telah terjadi. Ternyata mereka sedang melakukan operasi kiamat. Namun Iggy langsung bertemu dengan seorang pria yang bernama Harry. Diduga itu adalah seorang intel dari Kingsman yang sudah 1 tahun menghilang dan sekarang dia telah hilang ingatan. I'm a lepidopterist, study butterflies. Harry, look at me. What the fuck have you done to him? He's got retrograde amnesia. Kemudian Ginger langsung mengatakan pada 1 tahun yang lalu dia telah mendapatkan sebuah pemancar ada penyerangan seorang intel. Dia pun langsung datang ke tempat ini untuk bisa menyelamatkan Harry. In the event of a headshot, microbots to repair tissue damage. There are side effects, partial amnesia, but now you guys are here? Kemudian di sisi lain kita kembali lagi ke pulau terpencil Poppy yang sedang melakukan pentas kontes. Dia adalah seorang pria yang bernama Alton, penyanyi terkenal yang telah diculik oleh Poppy. Namun tiba-tiba saja Alton mempunyai sebuah keanehan. Di dalam tubuhnya mempunyai ruam biru. Not very angelic. Singkat cerita kembali lagi kepada Tequila. Dialah yang telah membawa Iggy ke pimpinannya yang bernama The Cat, seorang pria yang telah mendirikan perusahaan di bidang minuman yang bernama Statusman. Sama seperti Kingsman, di bidang tersebut hanyalah pengalihan saja, tapi di dalamnya adalah sebagai biro intelijen rahasia. Sehingga Iggy langsung menjelaskan bahwa perusahaan Kingsman telah ada yang membajak dan menghancurkannya. Just tequila, break out some dancing shit. Hold up. Namun tiba-tiba saja sesuatu telah terjadi pada tubuhnya Tequila, sama seperti Alton di kediamannya Bobby. Ruam biru di dalam tubuhnya telah keluar. Entah apa yang telah terjadi, sehingga Tequila pun langsung disuruh untuk memeriksa kesehatan. Kemudian The Cam langsung memperkenalkan seorang pria yang bernama Whiskey. Dia akan menggantikan Tequila untuk sementara waktu. Mereka berdua langsung masuk dan datang ke lapangan untuk melakukan identifikasi. Singkat cerita, Whiskey langsung menjelaskan dia harus menanam alat pelacak yang dimasukkan langsung ke dalam lubang brewok terhadap seorang wanita yang akan mereka intai. Which one of us is going to plant the tracker? Lines, boys. Sesuai apa yang telah diterima informasi dari Iggy, mereka berdua pun langsung datang ke sebuah tempat konser ternama untuk bisa memasukkan alat pelacak dimasukkan ke dalam lubang brewok seorang wanita. Diduga wanita tersebut adalah pacarnya Charlie. Kemudian Whiskey langsung mendatangi wanita cantik berambut pirang. Dia pun langsung menggodanya dengan pesona menawan. Namun sayang sekali, wanita tersebut tidak tertarik sama sekali. Do you know what? I think it's probably a generational thing. Be good, be cool. Bye. I'm Clara. River. Setelah Iggy langsung datang, di mana wanita ini yang bernama Clara langsung terpikat terhadap Iggy karena pembicaraannya tidak monoton. Bahkan dia telah membuka selembar bajunya untuk bisa mendapatkan.
tiba-tiba saja Iggy langsung melihat beberapa orang yang telah mendapatkan tanda biru ruam yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian di sisi lain, Mami Poppy langsung menjelaskan bahwa ruam biru yang keluar dari tubuh manusia itu adalah efek samping narkoboy yang telah disisipi dengan sebuah pil, sehingga dia mempunyai sebuah niat yang jahat. Bahkan anggotanya yang telah mencicipinya langsung dihukum. Reliable and trustworthy than human beings. Singkat cerita, ketika malam hari, Clara yang sudah terpesona dengan Iggy, dia pun langsung masuk ke dalam sebuah kamar untuk meminta dan membuka baju. Tetapi Iggy meminta waktu sebentar kepada Clara untuk meminta izin kepada Tilda sebagai kekasihnya melakukan hubungan intim bersama wanita lain. How the fuck is screwing someone gonna save the world? Hey, please believe me, I love you. No, come on. Okay, Don't put yourself down, Eggsy. Sudah pasti jelas Tilda tidak setuju ketika Iggy membuka kuntulnya kepada wanita lain. Namun sayang sekali, Clara yang sudah membuka busana. Just fuck. Clara, I don't think I can. Pada awalnya Iggy tidak mau bercinta, tetapi dia telah melihat ada sebuah tanda lingkaran emas yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga Iggy pun langsung melancarkan aksinya untuk bisa menanamkan alat pelacak dimasukkan ke dalam lubang brewok Clara supaya dia bisa dilacak. Dan dari manakah asal semua itu? Langsung mengodek cangcut untuk bisa memasukkannya. Good work, Eggsy. Singkat cerita, setelah sukses bercocok tanam dan alat pelacak sudah ada di dalam tubuhnya Clara, akhirnya misi pun telah selesai. Namun sayang sekali Iggy yang telah menyesali apa yang dia telah perbuat membuka kuntulnya untuk Clara, padahal dia mempunyai seorang kekasih. Berkali-kali Iggy terus saja melakukan hubungan telepon kepada Tilda, namun tidak pernah dibalas karena Tilda sekarang sedang frustasi dan nyimeng di depan kamarnya. Kemudian Iggy yang terus melihat foto Clara malah teringat terhadap Harry yang mempunyai seorang anjing. keep it change. Thanks. Singkat cerita, Iggy yang telah masuk ke ruangannya Harry yang sedang beristirahat, dia pun langsung membawa seekor dogi untuk bisa mengenang tentang masa lalu. Dan dogi itu langsung ditembak. Do you think I should shoot him? You're quite mad. What? Shoot you? No one's sick enough to shoot a puppy. Well, what about you? It was a blank. Yes, Harry, yes! It was a fucking Yes, Harry. blank. You're not Mr. Pickle. Eggsy. Well, Maddie. Welcome back, Galahad. Sungguh tanpa diduga, dengan seketika sedikit demi sedikit semua ingatannya Harry telah kembali di dalam benaknya, sehingga jati dirinya Harry sebagai intelijen telah kembali. Namun tiba-tiba saja mereka langsung dihadang oleh seorang koboi yang telah menantang mereka semua karena berpakaian aneh, sehingga mereka pun langsung dihajar. All right, we're going. Manners maketh man. Singkat cerita, tiba-tiba saja ada sebuah tayangan yang sangat mencengangkan serentak di seluruh dunia, di mana Mami Poppy telah memberikan sebuah informasi siapapun yang telah terkena ruam biru
itu adalah efek samping dari narkoboy dan orang-orang yang sering nyimeng. Bahkan dia akan bertindak gila dan bahkan dia akan diam, bahkan dia akan mati secara perlahan. Namun di mana Mami Poppy mempunyai sebuah solusinya, mempunyai sebuah penangkal dan serum, tetapi dengan satu syarat, bahwa dia menginginkan narkoboy di seluruh dunia dilegalkan. Once and for all classes of substance are legalized. Meet my terms and I look forward to helping you keep our beloved country great. Save lives. Legalize. Kemudian di sisi lain, Presiden Amerika yang telah mendengar apa yang terjadi dalam situasi yang sangat kritis ini. Namun Presiden Amerika melihatnya dari sisi yang lain. Dia mempunyai sebuah anggapan bahwa siapapun yang telah terkena ruang biru itu akan melakukan hal yang sangat aneh dan tindakan yang sangat aneh, sehingga semuanya pun menjadi kacau balau. Tetapi Presiden Amerika pun tidak akan membuat sebuah tindakan dan tidak akan pernah melegalkan narkoboy, karena itu adalah sebuah kutukan. Siapapun yang telah bermain-main dengan narkoboy itu adalah ajab bagi dirinya. Hundreds of millions of criminals, burdens to society. This presidency has just won the war on drugs. Congratulations, sir. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan kantornya Statesman yang telah dipimpin oleh The Camp untuk bisa mendapatkan sebuah informasi, karena presiden tidak akan membuat sebuah tindakan. Itu adalah gebrakan baru untuk bisa menumpas narkoboy. Efek samping yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja mereka telah merekam sebuah kejadian bahwa Clara pun telah terpapar, sehingga Charlie langsung memberikan serumnya. Listen, you need to get to the lab and I'll give you the antidote. All right. Jet's ready. Come on. Singkat cerita, Charlie yang telah bertemu langsung dengan Clara, kekasihnya di Italia, dan inilah tempat yang sangat rahasia. Untung saja Clara yang sudah dilacak, dia pun mempunyai sebuah lokasi untuk bisa menemukan tempat tersebut. Mereka pun langsung beraksi. Sorry about this. At the controls, in position. Keep this cable car here till we get back. Singkat cerita, di mana Iggy dan Whiskey langsung datang ke sebuah tempat untuk bisa mendapatkan sebuah lokasi tersebut. Masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia di mana semua penawar narkoboy itu sudah ada di tempat ini. Tiba-tiba saja Charlie yang masih ada di dalam langsung mengejar Iggy untuk ditangkap. River, what are you doing here? River. Hi, Clara. You motherfucker. Bye, Charlie. You fucking cockroach. Fuck! Oh, no! Enjoy the ride. Bruv. Gotta be fucking kidding! Shit I've had in 3 weeks. Untung saja mereka pun masih selamat, sehingga mereka pun langsung berkumpul di suatu tempat untuk bisa mendapatkan serum yang sangat langka. Namun tiba-tiba saja penyerangan telah dimulai. Get down! Cover me, boys! Situasi pun semakin terjepit ketika seluruh para pasukan pun telah datang, di mana Whiskey telah kehabisan peluru dan dia telah meminta kepada Harry untuk bisa menyerahkan senjatanya, tetapi Harry terus saja menolak karena ada sesuatu yang sangat aneh. Give him the fucking gun! Harry, no! Shit! Honestly, Harry, what a fucking lump! Oh, ye of little faith!
Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Harry telah membunuh Whiskey, dan untungnya di mana mereka telah mempunyai sebuah teknologi untuk bisa menyelamatkan seseorang ketika ditembak kepalanya. Dan semuanya telah dijelaskan bahwa Whiskey telah tertembak oleh musuh. Semuanya ditutupi oleh Iggy. Stays in Italy. Singkat cerita, Harry bertambah semakin banyak, di mana semua orang yang suka nyimeng dan terinfeksi dengan narkoboy telah membludak. Bahkan salah satu ajudan presiden pun telah mempunyai sebuah paparan ruam biru di dalam tubuhnya. Presiden hanya bisa tertawa dan memberikan kepuasan bahwa semua orang pengguna narkoboy harus mati. Singkat cerita, Iggy yang telah membawa Whiskey ke ruangan operasi untuk bisa diselamatkan. Mereka pun langsung melakukan rapat paripurna. Namun tiba-tiba saja, di mana Iggy mendapatkan sebuah hubungan telepon dari kekasihnya Tilda. Ternyata si Tilda yang selesai nyimeng, dia telah mendapatkan ruam biru di dalam tubuhnya. Situasi pun langsung tercengang ketika Tilda sudah mematung. Akhirnya Iggy langsung bertindak. Have you got eyes on that location? Bollocks, we haven't got time for anything. Sedangkan di sisi lain, Mami Poppy yang langsung melakukan hubungan telepon bersama Presiden Amerika untuk bisa menandatangani legalitas tentang narkoboy. Tetapi Presiden Amerika malah berterima kasih karena telah membantai manusia sampah. You dumb bitch. Kemudian di sisi lain, di mana Iggy dan Harry yang sekarang sedang melakukan obrolan tentang situasi yang sangat mendesak, bahwa Iggy mempunyai seorang kekasih yang sudah terpapai narkobor tersebut. I had a girlfriend. Now if this mission fails, she's gonna die. I was gonna say he'll go. Namun tiba-tiba saja Marlin langsung memperingatkan mereka berdua akan segera turun dan harus bersiap-siap. Sedangkan di markas, tiba-tiba saja Whiskey yang sudah terbangun, ia pun langsung bertanya dan langsung dipulihkan ingatannya oleh Ginger. Hey honey, I'm heading to the grocery store. Back soon. Goddamn butterfly guy shot me in the fucking head. And where the hell is he? That's where Poppy's base is. Selang beberapa lama kemudian, di mana Marlin yang langsung memberikan sebuah arahan kepada mereka berdua untuk bisa memberikan beberapa senjata dan akan melakukan pertempuran yang sangat mendalam. Setelah mereka membawa persenjataan yang sangat lengkap, akhirnya mereka pun langsung siap beraksi. To me. Singkat cerita, tiba di sebuah pulau terpencil yang sudah dilacak oleh Marlin. Mereka pun telah menemukan markasnya Poppy. Tiba-tiba saja Iggy telah menginjak ranjau darat, sehingga Marlin langsung mempersiapkan dan membekukan ranjau tersebut untuk bisa menyelamatkan mereka berdua. Entah apa yang dipikirkan oleh Marlin, bahwa ranjau tersebut malah beralih dan injak oleh Marlin sendiri. Karena dia mengatakan Marlin hanya seorang informan dan tidak bisa bertarung. Iggy dan Harry adalah seorang eksekutor, jadi dia harus tetap menjalankan sebuah misi. Bahwa Marlin akan mengalihkan perhatian, misi ini harus tetap berjalan untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Disinilah mereka pun langsung beraksi. Almost heaven. Poppy, come in. Roger. Country roads, take me home. He stepped on a landmine. Mami Poppy yang telah mendengar ledakan langsung memerintahkan kepada seluruh para penjaga untuk bisa mempersiapkan diri, membawa senjata karena ada seorang penyusup. Disinilah pertempuran pun dimulai.
Go off and save the world. Betty, Betty, Betty! Get them! Come on! Come on! Give me the code! Only Poppy knows that. Good night, bruv. Sungguh pertarungan yang sangat brutal. Seluruh para anggotanya Poppy telah dibantai. Dia pun langsung menodongkan senjata untuk bisa mendapatkan sebuah serum dan menyebarkannya, sehingga Poppy langsung disuntikan narkoboy untuk bisa mendapatkan efek ruang biru tersebut. Namun Poppy yang sekarang sudah teler, akhirnya dia pun langsung ngelantur dan memberitahu tentang kode peluncuran serum di seluruh dunia. Viva Las Vegan. And come snuggle with me. Setelah Poppy langsung mokat di tempat, akhirnya mereka pun langsung membuka untuk bisa mendapatkan serum. Namun tiba-tiba saja Whiskey datang. So, don't move, kid. Now give up your guns, fellas. Slide them over. Entah apa yang terjadi. Apakah Whiskey bekerja dengan Poppy? Namun Whiskey menjelaskan bahwa dia tidak bekerja dengan siapapun. Dia hanya ingin menyetujui apa yang dikatakan oleh Presiden, bahwa semua orang sampah yang selalu menggunakan narkoboy harus mati di dunia ini. Tetapi Iggy mengatakan kepada Whiskey bahwa semua manusia mempunyai sebuah harapan untuk berubah. Dan ini semua adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk jerat terhadap obat narkoboy. Tiba-tiba saja mereka pun langsung bertaruh. Alpha gel on that, dickhead. Ngilu sekali ketika Whiskey sudah menjadi cincangan daging. Akhirnya semua serum dan penawar disebarkan seluruh dunia. Worldwide celebration as millions were saved from death. Singkat cerita, Tequila yang sedang dibekukan akhirnya dia selamat dari kematian. Di mana The Camp langsung melakukan rapat paripurna mengucapkan terima kasih kepada Iggy dan Harry karena dia telah menyelamatkan dunia dan selamat dari kematian. To our union. Selang beberapa lama kemudian, di mana Iggy yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pernikahan bersama Tilda. Seragam yang sudah diberikan. Disinilah mereka akan melakukan pernikahan. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja diketik dalam kolom komentar. Sebuah perusahaan swasta Biro Keamanan Intelijen telah mengungkap sesuatu yang sangat mencengangkan, bahwa perusahaan tersebut telah mempunyai sebuah kedok untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Namun sayang sekali, kejahatan pastinya akan ada di mana-mana. Ketika kita sudah menonton film ini, jika narkoboy yang sudah dikonsumsi oleh umat manusia mempunyai sebuah efek samping hal seperti itu, yang jelas manusia tidak akan pernah mencicipi narkoboy lagi.
karena efek sampingnya adalah mati, bukan efek sampingnya adalah teler. Sehingga ini adalah sebuah solusi kepada siapapun yang ingin melakukan hal seperti itu, yang ingin memberantas narkoboy. Inilah solusinya yang harus kalian lakukan. Oh, ini yang menjadi sebuah percontohan bagi umat manusia. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.